Di daerahmu gitu kan. bener. Iya tuh inget banget tuh zaman dulu. Tapi seru banget udah sebegini besarnya berkembang dunia kompetitif PUBG Mobile. Bahkan kita melihat juga di sini ada Takai yang udah ngambil satu komplek, enggak komplek ya, Compound. compound ya. Kalau komplek tuh kayak Snaya, Pochinki, nah itu komplek. Dan sudah mulai melakukan open fire juga, sedikit tembakan-tembakan aja, warning shot tipis-tipis. Wah. Tapi kali ini kayaknya Red Face langsung bisa menumbangkan satu player dari Eagle. Just Space di sana tertangkap dan kayaknya bakal dibiarkan untuk menjadi poin pertama Red Face. Betul, kita bakal kain juga dari seorang Red Face langsung menemukan satu pemain menjadi poin pertama untuk tim EVOS sekaligus mengusir lawannya dari compound yang tadi mungkin mau dihinggapi oleh tim Eagle 35. Tampaknya Belva bakal menghindar, menjigling dengan kendaraannya tapi harus turun langsung dari baginya untuk menerima peluru-peluru panas dari tim EVOS dan diledakkan saja kendaraannya tanpa berlama-lama. EVOS berhasil mendapatkan 1 poin, 1 knock yang berharga juga sekaligus menjaga compoundnya dari rebutan tim-tim lain. Wah, ternyata ada counter shoot, bukan counter shoot malah third party kali ini dari Dewa United. Ada Okiozora yang berhasil untuk menumbangkan Red Face juga. Wow, Okiozora seorang diri di atas dan ada teman-temannya juga ngelok posisi EVOS kali ini. So, kita bakal lihat tampaknya dari tim DU langsung mengunci pergerakan dari tim EVOS. Tapi EVOS memiliki satu cekungan ya, satu tebing yang menjaga angle shot dari tim DU kalau DU nggak pindah posisi. Betul. Ini adalah Bukit Kentang. The new Bukit Kentang udah mulai banyak obstacle-obstacle-nya juga di atas. Nggak cuman daratan aja. Dan bahkan kali ini dari Red Face masih bleeding out. Apakah bisa diselamatkan? Nanti kita akan lihat. Dan Eagle 365 lagi rotasi pun ditangkap oleh tim lain. Ya, kita bakal sekali ini tampaknya dalam rotasi awal cukup banyak ya pemain-pemain yang mulai di knock, banyak banget pemain yang sudah mulai ke takedown juga. Bahkan Eagle 365 kehilangan cukup banyak member mereka. 3 member mereka ke takedown sehingga hanya menyisakan 1 member terakhir. Harusnya Audrey yang bertahan. Betul. Harusnya bisa mempertahankan survival point juga seenggaknya at least untuk 2 game pertama kali ini. Wow. Dewa United Steve melakukan flank cukup jauh dari sebelah kiri. Dan kali ini Uni dan Okiozora apakah akan melakukan setup baru atau masih memberikan pressure terus-menerus ke arah EVOS. EVOS yang tadi yang awalnya udah mulai keluar-keluar rumah, nampaknya udah mulai berusaha untuk regroup, stay di dalam rumah tersebut. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Dewa tampaknya setelah mengamankan high ground, mereka sekarang juga sudah menguasai area sekitar, bahkan sudah split ke beberapa angle berbeda. Sehingga tim-tim lain ketika mengambil bagian-bagian luar ujung circle harus berhati-hati jangan sampai mengambil checkpoint yang salah. DU mau ngomong sekarang harus main di pinggir circle, kecuali mereka pengen coba terobos. Tapi kalau diperhatikan sekarang dari pola permainan tim-tim, para nabrak di tengah-tengah lapangan semua, di open field, di center, di pegunungannya ya. Betul. Lipovka, Milta Power, bahkan ujung-ujung Milta Power kosong semua. Ya, masih kosong untuk sementara waktu. Semuanya cukup numpuk di tengah dan EVOS kayaknya berusaha untuk keluar dari compound. Sudah mulai ditangkap juga satu demi satu oleh Steve yang tadi berhasil untuk melakukan flank ke arah kiri. Pergerakan Steve ini kayak ninja. Tadi sempat nggak kedeteksi sama sekali sama EVOS. Dan harusnya sih masih bisa di-revive karena masih ada setup smoke juga. Kali ini langsung dijemput dengan sebuah mobil. Apakah bakal cabut atau masih memberikan pressure lagi balik? Ini harusnya dari tim EVOS ya, bakal coba untuk nahan dulu sementara waktu, mungkin meng-clear tim DU dulu ataupun mencari celah dari jalan lain. Karena kalau mereka perhatikan bagian selatan tuh kosong banget. Mereka bisa lewat bagian-bagian dari bawah Milta, lalu meng-hold dulu di pertigaan yang biasa BTR looting di awal. Oh iya betul, Yang di jembatan kanan itu betul. ya dekat dengan Milta. Dan kita juga bisa melihat ini unik banget dari Aerowolf tadi itu kalau kalian lihat di mapnya, itu mereka nyisirin pantai-pantainya. Mereka nggak ngambil langsung tengah, tapi kayaknya berusaha untuk ngecek. Siapa tahu ada area-area di sekitar pantai yang bisa diambil. Dan kalau kita lihat dari Aura juga ngambil dari jam 12, masih ada tim-tim juga yang melakukan late rotation. Bigetron Red Alliance kali ini cukup nyaman berada di perumahan-perumahan. Ini area yang ada banyak obstacle-obstacle baru yang ada kayu-kayunya. Betul. Ada apa kayak tempat war gitu ya? Dulu kan memang banyak kayu juga, tapi nggak sebanyak ini. Lebih di-update, lebih banyak diciptakan obstacle baru supaya tim-tim yang mengambil area itu numpuk di area ini bisa memiliki beberapa cover lebih. Dan nampaknya beberapa tim juga sudah mengambil high ground di daerah ini dengan mengambil rumah jamur, beberapa perkayuan juga. Tapi biasa tempat ini cukup diisi oleh tim-tim lain juga, asal nggak isi tengah-tengahnya. Iya, kalau tengah-tengahnya itu kan terbuka ya, gampang banget ke pick off. Liquid mulai melihat juga pergerakan dari tim Void tapi tidak tembak. Dia membiarkan dulu dan lebih ke memantau pergerakan dulu. Tapi kali ini dia tidak ragu lagi menembak tapi sedikit meleset tembakannya karena angle yang sangat kecil.
Betul. Udah ada open fire juga pastinya Void dan mendapatkan informasi kalau di area perkayuan ini mereka nggak sendiri. Mereka punya teman juga di sebelahnya. Kalau lihat setup dari Bigetron Red Aliens juga seringkali Liquid ditaruh either paling belakang atau di offset sendiri ya. Ya, tapi kan penasaran juga dari tim AE juga mulai terpantau rotasi dekat dengan tim Onyx, berdekatan my God. juga dengan tim BFD, tapi tampaknya AE dan juga Onyx bakal tabrakan di mana Raffi terpuruk kan Nika Artana, tapi bisa juga diselamatkan kalau dari backup tim Onyx jatuh dengan cepat dari Matthew tampaknya sangat sekarat, hampir ke-take down oleh seorang Nick kali ini, dan tampaknya kita bakal lihat fight pecah antara AE dan juga Onyx di bawahnya tim BFD yang bisa mengambil keuntungan terbesar harusnya. Yes, betul sekali. Matthew berhasil untuk melakukan healing dan Oh, teman Bintang sendiri? tertangkap oleh granat tadi. What happened? Oh no, ini malah petaka banget. Saling trading knock. Bahkan Matthew berhasil untuk tertangkap lagi dari belakang. Ada follow up dari Porpang dan Nick masih menjaga bagian rumah. Akankah berhasil? Onyx mengusir mundur untuk Alter Ego. Kayaknya temennya di mana ya Alter Ego? Oh, masih di belakang jauh. Temennya masih di belakang jauh, tapi kalau kita penasaran juga ya dari beberapa tim yang bertanding, tampaknya cukup banyak yang sudah mulai bonyok di awal-awal ya. Tertangkap beberapa anggota mereka, termasuk juga tim Alter Ego, tim Eagle 365 yang hanya misalkan satu member mereka. Betul. Onyx dibilang selamat juga, ya selamat tapi dengan kondisi dua main ke take down. Jadi bisa dibilang kalau bonyok-bonyok banget, kalau full banget gitu. Iya, kebanyakan tim gitu, karena dengan 55 orangnya live, 16 tim masih utuh. Dan ini udah circle keempat ya. Circle ke 3 menuju 4. 3 menuju 4, benar banget. Dan waduh, Badru seorang diri udah mulai dikejar juga sama Ucup, masih berusaha untuk dicari dan ternyata Nux yang berhasil untuk mendapatkan Badru. Betul, tampaknya tim pertama sudah pulang yaitu tim Alter Ego di posisi ke-16 pada game kali ini. Di mana BFD menurut gue paling diuntungkan, tanpa fight sama sekali, timnya saling nge-clear. Iya. Dibawangin lower ground mereka dan membuat rotasi mereka sedikit lebih mudah. Tapi depan mereka juga tim Takai yang lagi mainkan tempo sangat lambat. Depan mereka di open field mansion memang kosong. Tapi resikonya luar biasa. Kalau mereka forting di zona kita yang keempat nih, atau ketiga atau keempat forting, kendaraan pecah, untuk menuju zona kelima ke enam, kalau sampai bouncing circle, itu udah mustahil. Kalau nggak punya kendaraan lagi atau kendaraannya minim. Ya, nggak worth it sih sebenarnya. Kalau forting dengan lo punya kendaraannya cuma stok 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan punya 4 kendaraan, 1 untuk forting masih nggak apa-apa. Masih ada 3 lagi buat disimpan sampai ke next circle-nya. Dan ini akan menjadi circle yang bisa dibilang cukup unik karena masih ada prison di tengah-tengahnya. Betul. Itu area yang cukup nyebelin karena ada high ground yang sangat tinggi, bisa ngelok bagian bawahnya juga. Gue suka banget pergerakan tim Aura. Tiba-tiba nyusup dan masuk ke Lipovka. Di Iya. pojok kanan. Karena nggak ada yang ngisi dari tadi. Emang bagian kanan, pesisir pantai, Milta Power, Lipovka itu kosong tadi kan. Dan Nggak ada sih. Aura dengan sangat pintar membaca hal tersebut. Langsung nyelip dan langsung masuk ke pojok-pojokannya. Karena bisa dibilang itu adalah rotasi out of the box ya. Dimana kalau misalkan 90% tim memikirkan strategi A, ya udah gimana cara kita bisa mikirin strategi B supaya hal yang kebalikan terjadi. Tuh. Ini kita bakal lihat sih kali ini ya dari beberapa tim yang bertanding juga terlihat mereka sudah mulai membaca keadaan-keadaan biasanya circle dan sudah mengambil keuntungan dari hal tersebut. Seperti Aura tahu bahwa pojokan sering kosong diambil sama mereka. Dari beberapa tim lain juga sudah melakukan hal yang sama. Seperti EVOS lagi menyisiri bagian selatan, kalau mereka potong selatan lagi bisa mengambil ke pertigaan dekat Milta. Tapi tampaknya bakal ada Audrey, last man standing, Eagle 365 berhasil mendapatkan 1 kill tambahan ke arah Ken kali ini ya. Dan hampir tercuri padahal. Ya, dan kayaknya berhasil sih Audrey untuk dapetin 1 poin dari Takai. Takai langsung mundur. Nggak mau ngambil resiko, padahal sebenarnya emang cuma ada 1 orang ya di sana. Betul, tapi harusnya Takai tahu itu tinggal last man standing. Cuma mungkin merasa nggak worth it karena Nggak worth it. tembak-tembakan lain terdengar di area mereka. Yap, dan itu dia Takai masih lanjut. gembos. Bannya pecah langsung sedikit terguling-guling dan sudah mulai turun. Ini area open field banget. Kalau misalkan mau stay di sini nggak bisa berlama-lama, cukup berusaha untuk mencari informasi aja supaya bisa dapetin jalur rotasi berikutnya. Kita bakal lihat juga dari tim SG tampaknya sudah mengunci pergerakan dari seorang Booms yang berada tepat di bawah mereka. GDG ini bakal harus bertahan pelan-pelan, nggak bergerak terlalu banyak. Tapi lemparan bom hampir menemukan seorang Jersey. Tampaknya terdengar bom lagi yang dilempar tapi belum sampai meletus kali ini. Dimana Jersey menumpuk ke arah seorang Booms, hampir men-take down dia. Tapi tembakan dari sang Slayer berhasil men-finish Booms di bawah mereka. Yes, bener banget. Ternyata masih ada Slayer yang mendapatkan posisi dari high ground, bisa ngelok juga ke arah Booms. Dan sementara circle-nya udah mulai mengecil kembali. Iron Wolf berada di posisi yang cukup nyaman setelah tadi mereka menyisiri pantai dari Milta Power. Dan kalau kita lihat ini penumpukan masih terus terjadi di sebelah kiri. Ini pintu masuknya bakal super ramai. Betul, tapi kita penasaran juga dari Void tampaknya mendapatkan seorang Okiozora mendapatkan poin kill pertama mereka di game kali ini. Bagian kanannya tim Aero itu masih kosong, rumah-rumahnya, open fieldnya. Tapi tempatnya Aero itu sangat resiko untuk ditabrak-tabrak oleh tim-tim lain. Karena menjadi tempat favorit biasanya di tebing-tebing tersebut ya.
Open juga ya? Open banget juga, tapi juga favorit. Itu yang gue bilang, tempat terenak adalah tempat yang paling rame, yang bakal diincar oleh tim-tim lain. Benar, itu dia pastinya. Dan kali ini kalau kita lihat fight dari Void dengan Dewa United nampaknya masih berlanjut. Kali ini dari Maybe sudah mulai melakukan setup smoke juga. Di sisi lain, nampaknya Aura dengan Aerolove sudah mulai bertemu, sudah terlihat di area killing feeds-nya. Tapi Maybe masih berusaha untuk menjaga posisinya di balik truk, akan melakukan setup kembali. Ini mereka benar-benar nahan posisi pergerakan dari Dewa United yang nggak dikasih lewat dengan sangat mudah. Tapi Uni sudah mulai low sekali dan ternyata kamera sudah bergeser ke arah Victim dan Genesis Dogma. Ya, kita bakal lihat kayak ini juga dari tim Victim tampaknya. Masih coba men-take down tim Genesis Dogma di mana Star akan ter-take down. Tampaknya pada game kali ini Genesis Dogma harus pulang di posisi ke-15 tanpa mendapatkan poin sama sekali. Yap, betul. Dan ternyata di area prison sudah ada dua tim yang akan bertemu, Landak bertemu Banteng kali ini dari Nick di dalam rumah dan akan dilemparkan granat dari Zay. Ketemu di depan sana spray down, tapi ternyata Zay masih belum bisa berhasil untuk menumbangkan satu player. Dan bahkan kali ini ada granat lanjutan yang ternyata menjadi perangkap untuk Onyx. Betul, tampaknya Nick tidak menyadari bahwa Zay telah melempar bom yang tidak matang ke dalam gudangnya dan akhirnya menjadi faktor yang menumbangkan seorang Nick. Powerpunk masih menjaga posisi juga di mana Zay kembali menerobos pertahanan dari seorang Powerpunk, bakal reload dulu terlebih dahulu. Spray down dan Powerpunk tampaknya ter-take down oleh seorang Zay dan Zay berhasil memulangkan seluruh tim Onyx. Wow, tadi dilewatin aja sama Powerpunk ya? Iya, dilewatin. Gitu. Akhirnya dari seorang Zay berhasil memenangkan duel one-on-one-nya 2 kali. 2 kali, bener banget. Dan ini dia Void yang masih bertahan di sini, masih berusaha untuk nahan pergerakan dari Dewa United. Dan ada Bigetron Red Aliens juga di antara mereka. Pelan-pelan kita bakal lihat dari tim BTR juga sedang mengunci pergerakan tim DU yang berada tepat di bawah tebing mereka. Lemparan bom menuju ke DU, kalau sampai kena ini bakal jadi fatal bagi tim DU karena posisi mereka cukup terbuka di bagian low ground. Circle pun mulai menghimpit mereka. Ini Circle yang udah gak mau di-TB terlalu lama lagi, tapi Luxy tahu bahwa musuh harus maju ke depan, pengen mengunci mereka, tapi backup fire dari anggota tim DU lainnya Steve membuat Luxy terpaksa harus mundur. Yes, betul sekali. Untung masih ada body system dari teman-teman Dewa United dan Steve sudah mulai maju kali ini. Uni nggak mau ninggalin mobilnya, masih dibawa terus, bakal fight. Kali ini Dewa United melawan Bigetron Red Aliens, tapi ternyata Steve yang harus tertangkap. Apakah sempat untuk melakukan backstep, tapi ternyata Uni nggak sadar ada Zuxi yang masuk dari sebelah kanan. Dan kali ini Zuxi bakal melakukan reload. Masih mencari-cari lagi, ada Hands yang lagi ngepron di belakang sana. Bakal ketahuan atau enggak, masih dicari. Hands, kalem, masih healing. Buying time terlebih dahulu, tapi udah menjadi last man standing dari Dewa United. Yes, dan BTR tampak terburu-buru bakal coba untuk mendorong tim DU ke pojok circle dan bakal langsung dihabisi ketika mereka sudah tidak punya tempat kabur lagi. Tapi BTR tidak berdiam diri karena bakal harus lanjut fight lagi dengan tim EVOS dan di depan mereka sudah ada zona yang mungkin akan terlebih dahulu diisi oleh tim Void dan juga EVOS kalau pergerakan mereka telat, sehingga mereka langsung menuju ke kendaraan mereka, langsung melakukan healing, langsung melakukan boosting dan mungkin akan langsung terobos menuju ke arah open field. Benar. Zonanya ini lagi ya, Wah. kayak nostalgia hari terakhir D2. Iya. Game terakhir ke D2. D2 apa D3 ya? D2. D2 ya. Pokoknya open field karena beberapa kali kalau kita lihat sering banget ini zona-zona terakhir di Erangel itu adalah open field. Dan balik lagi seperti yang sudah dikatakan Flow, mobil-mobil itu akan menjadi hal yang penting banget untuk melakukan fortingan-fortingan. Dan lihat, sudah ada boom yang benar-benar langsung ngisi bagian tengah. Tapi langsung ada satu player yang keculik. Betul. Kita bakal kayaknya juga dari tim 21. Nah, 21 bakal coba untuk fight dengan lawannya. Tapi dari 21, Banyu sedang mengunci pergerakan lawan. Mereka perlu menahan gempuran dari tim Void. Karena mereka punya zona, mereka pegang zona. Tapi perlu berwaspada juga karena baru Banyu yang terobos ke arah safe zone-nya. Yes, betul. Dan kali ini Aerowolf Hazelnut seorang diri saja terhempit di antara celah-celah batu dan mobil. Mobilnya belum meledak nih, kalau mobilnya meledak cilaka sudah Hazelnut. Seorang diri diapit sama Aura, ada boom juga kiri kanan. Mobilnya meledak, masih untung nggak kena damage. Tapi Jaxi sudah mulai meng-spot kembali, berusaha untuk mencari poin-poin tambahan. Tapi malah Jaxi yang harus tertumbang. Betul, kita bakal lihat kali ini Jaxi harusnya bisa diselamatkan juga sih. Karena mereka sudah masuk dalam zona. Dan satu member Aura masih berada di belakang. Harusnya itu adalah... No Mercy ya, dia No menjadi Mercy. satu anggota untuk nge-clearing ujung-ujung circle-nya. Memastikan tidak ada orang nge-backstep di Maura. Wah, ini mobilnya kelihatan dengan sangat jelas udah digembesin satu-satu. Bakal sulit juga, udah mulai kehilangan mobil-mobil. Dan sementara Hazelnut masih bertahan di tengah-tengah. Microboy mendapatkan celah sempit. Rosesi sudah mulai terlihat, masih di tapping-tapping. No Mercy sudah mulai datang untuk melakukan backup. Tapi mereka semua terkumpul, tertumpuk di belakang kontainer. Betul, 3 kontainer doang yang menjadi fortingan dari tim Aura. Tapi tampaknya dari tim EVOS sudah mengambil juga ujung-ujung circle-nya dengan batu-batu back over mereka. Tim-tim dari Redfest menggunakan SLR belum menemukan targetnya. Tapi kali ini dari EVOS selamat dengan 4 anggota mereka.
Yes, masih selamat dan bahkan itu EVOS ada sedikit low ground yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan ngepron. Jadi nggak kedeteksi sama tim-tim yang berada di depan. Sementara waktu Hazelnuts masih bisa survive seorang diri di tengah. Udah diapit kiri kanan depan belakang. Dan ini dia, Microboy sudah mulai melihat juga ke arah lain. Pinky dari Skylight sudah berhasil untuk mendapatkan Bonafide dan Hydra pun meng-spot. Ada player-player dari Skylight. Open sekali untuk Slayer, tertangkap lagi satu player dari Skylight. Kita bakal lihat ini juga dari pergerakan tim Boom kali ini masih berada dengan 4 anggota mereka menggunakan smoke sebagai cover mereka. Teman-teman akan melontarkan juga dari BTR dan juga Void, BFD, dan SG. Nampaknya sudah mulai pecah fight di semua sisi map. Semua sisi map dan circle-nya udah mulai mengecil kembali Flo. Ini benar-benar padat merayap. Circle kelima masih ada 32 dan 10 tim yang alive. Wow. Boom juga dari tadi tuh sebenarnya masih berada di tengah-tengah antara semua tim tuh dikelilingin gitu. Betul, dikelilingin di semua sisi. Tapi kita penasaran juga dari Boom bisa menahan gempuran dari tim-tim lain. Tapi ngomong-ngomong gempuran, tampaknya tim Aura digempur oleh bom ledakan dari tim EVOS. Rosezi tertumbangkan kali ini dan Boom punya sedikit celah dikit ya untuk menjaga ujung circle mereka yang circle mihak ke arah mereka. Dan mereka di bawah ada tumpukan tim-tim coklat kali ini langsung mengisi sekitar area ujung circle ya. BTR juga EVOS benar-benar mendominasi ujung circle sisi kanan bawah. Aura dilempar-lempari bom bertubi-tubi kan dia menumbangkan beberapa anggotanya tapi masih memiliki 3 anggota yang bertahan. Wah ini sih sulit banget sih untuk Aura, udah dibombardir bom, granat, molotov juga. EVOS nggak mau ada orang sama sekali di sebelah mereka, makanya mereka benar-benar nge-clear area tersebut dan kali ini dari Bigetron, Red Alliance, Luxy sudah mulai mengokang granat di arah depan, ada tim 21 yang udah mulai bleeding out juga parah, ada granat berikutnya hanya splash damage sedikit aja. Chisun sedikit kesulitan, mau revive atau nahan karena granat masih berlanjut. Betul. Kita bakal dari Chisun coba lagi mikir dia mau revive atau enggak, kalau revive open atau enggak karena benar-benar dikunci oleh 2 tim sekaligus. Betul, dan ini dia Bigetron Red Alliance nampaknya akan bertemu dengan rivalnya. Ada EVOS di depan sana, Luxy sudah mulai ngebangun lagi, mencari vision kembali tapi sedikit ragu-ragu ya kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance. Ya, sedikit ragu dan sedikit lebih tepatnya berhati-hati mencari informasi terlebih dahulu. Dia nggak mau terburu-buru menabrak lalu dijadikan soundtrack oleh tim-tim lain juga sekaligus rame-rame gitu. Karena kalau dia maju sekarang, mengambil terlalu center, terlalu terbuka, malah menjadi makanan rame-rame oleh tim-tim lain. Disayurin rame-rame. Iya, jadi berusaha untuk nyari timing dan momentum juga kapan bisa masuk. Tapi ternyata ada EVOS KF yang berhasil untuk menculik satu player Luxy. Dari sana masih berusaha untuk dilakukan revive oleh Uxi lainnya. Dan dari Banyu pun masih berusaha untuk melakukan clearing juga. Masih ada fortingan mobil dan victim agak terhimpit. Ini semua tim tuh ketahan satu sama lain, Flo. Nggak ada yang bisa maju. Betul, semua tim ketahan satu sama lain. Tapi sementara kita perhatikan juga beberapa tim masih cukup berhati-hati menggunakan smoke sebagai coveran mereka kayak Boom. Bener-bener dia pilih fight tuh hati-hati, jangan terlalu banyak nembak, takutnya si informasi terlalu banyak. Dan lebih milih untuk bertahan nunggu tim lain yang bonyok duluan. Betul, dan lihat penyebaran dari EVOS itu benar-benar lebar banget ketimbang tim-tim lain yang bisa dibilang melakukan setup paling lebar itu adalah EVOS. Dan ternyata Zuxi tertangkap oleh 21 Banyu yang dari tadi memang udah mulai nge-spot terus-menerus pergerakan dari Bigetron Red Alliance. Ya wah, lemparan bom yang begitu tepat dari seorang KF menumbangkan seorang Luxy. Kali ini 2 anggota tim BTR tertumbangkan, tapi Banyu yang pengen mengambil keuntungan malah ditembak oleh tim Boom dan menghentikan pergerakan mereka. Tapi tampaknya dari tim BTR harus dipulangkan di posisi kita yang kelima dengan lemparan bom dan seorang Jughead menumbangkan sisa anggota tim BTR. Betul, 4 tim tersisa. EVOS dari tadi masih aja ngelebar lagi, semakin lebar lagi karena Bigetron Red Alliance udah dipulangin. Membuat KF bisa semakin bergerak leluasa ke arah kiri. Ini 21 kalau nggak hati-hati, ini bisa di backstep juga sama si EVOS nih. Betul, ini perlu berhati-hati banget. Apalagi kita bakal lihat kayak ini juga dengan tim EVOS sudah mengambil high ground. Kali ini mengambil keuntungan yang cukup besar dari segi vision. Tapi 21 kali ini menjadi bisa dibilang third partiannya 2 tim ini. Boom dan juga tim EVOS mengincar 21 dulu. Betul, ini udah mulai ditembakin dari kiri dan kanan juga dan ternyata Voker berhasil untuk mendapatkan red face. Wow, AUG udah di tangan. Voker, Terminator dari season-season sebelumnya kali ini nampaknya akan bermain lebih agresif. Voxnya sudah mulai bertahan juga, nggak punya helm. Hanya ada rambut hijau aja. Betul, ini berarti banget jangan sampai terkena headshot. Tapi tampaknya red face dipulangkan ke arah lobby juga menyisakan KF dan juga Microboy bertahan tinggal berdua menghadapi 4 anggota dan 1 dan juga 4 anggota tim Boom. Wow, Boom. Kali ini pun 2 player sudah mulai ter-takedown. Rushernya Cornbit dan Voker udah mulai ter-takedown. Hijrah apakah bisa melakukan backup ke depan sana? Tapi ternyata Jason pun tertangkap kali ini. Saling melakukan backup body fire terus-menerus. Dan kita lihat juga dari Voker akan berusaha untuk di-revive. Boom gak mau kehilangan satupun playernya. Dan gue baru sadar, masih ada tim Aerowolf kali ini ya. Masih ada tim Aerowolf dengan Hazelnut yang bertahan
di ujung circle. Tapi tampaknya Zena tampaknya terkelihatan juga sudah mulai ngepron, tapi sulit untuk di take down. Karena kalau pada bergerak ke arah tim Aerowolf yang ada pada bonyok dari tim-tim lainnya juga. Sehingga Aerowolf mungkin menjadi prioritas kedua bagi tim-tim lain. Ya betul, apalagi udah tinggal sendiri juga dan ternyata kali ini dari Pondbit masih bisa mendapatkan satu player lagi dari Jughead. Knock and valid no debat mendapatkan satu extra point kembali. Boom, kali ini udah mulai bergerak dan Hazelnuts pun tertangkap. Dan kita lihat dari Pondbit masih ngelok terus ke arah 2-1. Ikiar pun berhasil untuk mendapatkan EVOS KF. Dan ternyata Microboy kakinya kelihatan ditangkap kembali oleh Banyu. Dua tim tersisa dan winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yes, dengan jumlah anggota yang masih lengkap, mereka benar-benar dominasi circle pada open field pegunungan kali ini. Benar-benar bermain dengan sangat apik, sangat hati-hati menggunakan smoke dengan sangat cermat untuk menutupi vision sehingga mereka bisa bertahan dengan 4 anggota mereka hingga akhir permainan. Congratulations bagi tim Boom dengan WWCD mereka back to back. Wow, sangat tidak terprediksi ya. Yang kemarin di weekday biasa aja. Nggak Tiba-tiba, terlalu menonjol. yes. Tiba-tiba hari ini menggila di 2 match pertama. Ya itu yang gue bilang ya, balik lagi untuk di Super Weekend baru keluar realnya semua tim itu seperti apa. Realnya